Latar belakang dari penelitian saya ini adalah ketika pandemi COVID terjadi pada awal 2020, Bank sentral di berbagai negara, termasuk Bank Indonesia itu menerapkan kebijakan moneter ekspansif. Berbagai kebijakan ekspansi tersebut sayangnya belum berpengaruh terhadap fungsi intermediasi perbankan. Bisa dilihat dari kredit perbankan yang mengalami penurunan sejak awal 2020 hingga sekarang. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK perbankan itu mengalami peningkatan. Perbankan itu lebih memilih untuk menempatkan dananya pada surat berharga. Penelitian saya mencoba untuk menjawab sebenarnya penurunan kredit ini lebih disebabkan oleh penawaran dan atau permintaan kredit. Studi literatur yang saya ambil itu lebih melihat pada aspek credit crunch. Credit crunch itu adalah suatu kondisi kontraksi pada ketersediaan dana untuk penyaluran kredit. Bisa disebabkan oleh satu otoritas melakukan pengetatan, juga bisa disebabkan oleh perbankan itu sendiri. Literatur saya juga mengacu pada respon kebijakan bank sentral pada pandemi. Apakah kebijakan moneter ekspansif itu berdampak positif ataukah negatif ataukah efektifkah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang menganggap bahwa kebijakan moneter ekspansif itu berpengaruh efektif. Salah satunya terlihat dari studi empiris di Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara itu ada juga yang berpikiran kebijakan moneter ekspansif itu tidak efektif, menyebabkan gelembung ekonomi. Misalnya peningkatan harga properti yang secara signifikan. Berbagai pihak lebih melihat bagaimana penanganan pemerintah dalam mengatasi pandemi dibandingkan dengan kebijakan moneter yang diambil. Metodologi yang saya gunakan itu adalah metodologi Maximum Likelihood Estimator. Ini saya menspesifikkan permintaan kredit, persamaan permintaan kredit dan penawaran kredit. Lalu kemudian saya hitung berapa besar estimasi permintaan dan berapa besar estimasi penawaran. Kemudian kita bisa mengetahui seberapa besar penurunan ataupun peningkatan permintaan ataupun penawaran kredit. Hasil yang saya peroleh adalah secara umum pada tahun 2020 sampai 2021 itu terjadi kekurangan permintaan kredit. Dengan demikian terjadi kelebihan penawaran kredit. Walaupun demikian, kelebihan penawaran kredit tersebut tidak terlalu besar. Di mana hal ini mengindikasikan bahwa selain permintaan kredit yang mengalami penurunan, perbankan juga menurunkan penawaran kreditnya. Selain itu juga saya menemukan bahwa variabel proyeksi ekonomi yang ada pada fungsi permintaan kredit saya itu berpengaruh positif, signifikan dalam menentukan permintaan kredit masyarakat. Suku bunga Bank Indonesia, suku bunga BI Rate dalam hal ini berpengaruh positif terhadap penawaran kredit. Lalu rekomendasi apa yang bisa kita ambil dari situ? Menyertakan variabel-variabel fiskal. Pandemi saat ini tuh memerlukan sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan yang berikutnya itu adalah bagaimana pengembangan dalam penelitian berikutnya bisa menyertakan berbagai macam variabel penjelas lainnya yang kira-kira bisa menggambarkan permintaan dan penawaran kredit di Indonesia. Terima kasih.